Kerajaan Li terbakar dalam satu malam yang dipenuhi jerit tangis dan langit merah menyala. Putri Yanyan berdiri gemetar di balik pilar istana yang runtuh, menyaksikan ayah, ibu, dan seluruh keluarganya gugur satu persatu. Api melahap lambang naga kerajaan, seolah menelan sejarah ribuan tahun hanya dalam hitungan jam. Di tengah asap dan darah, Yanyan menggenggam liontin giok peninggalan ibunya, satu-satunya benda yang selamat dari kehancuran. Dengan pakaian rakyat jelata dan wajah dilumuri abu, Yanyan melarikan diri dari istana yang kini menjadi kuburan. Sejak malam itu, putri kerajaan Li resmi dianggap mati. Ia mengubur nama aslinya dan terlahir kembali sebagai Qin Chuan, seorang pelayan rendah yang tak lagi memiliki masa lalu. Namun di balik mata tenangnya, tersimpan dendam, luka, dan tekad untuk membalikan takdir. Beberapa hari kemudian, Qin Chuan tiba di kota Lin'an, kota terbesar di wilayah manusia. Ia diterima bekerja sebagai pelayan di sebuah rumah bangsawan, menjalani hari-hari berat dengan kepala tertunduk. Tak seorang pun menyadari bahwa gadis pendiam itu menyimpan rahasia besar, misi menemukan lampu spiritual kuno, artefak legenda yang konon mampu memutar ulang takdir dan menyelamatkan jiwa yang telah musnah. Pada malam hujan, saat Qin Chuan mencuci pakaian di halaman belakang, angin tiba-tiba berhenti. Sehelai kelopak bunga putih jatuh di telapak tangannya, bercahaya lembut. Ia tak tahu bahwa kelopak itu bukan bunga biasa, melainkan pertanda kehadiran makhluk abadi. Dari kejauhan, sepasang mata memandangnya dengan senyum malas namun penuh kehangatan. Dewa abadi itu bernama Fu Jiuyun. Telah ribuan tahun ia menyaksikan reinkarnasi jiwa yang sama, jiwa putri Yanyan, jatuh, mati, dan bangkit kembali dalam siklus takdir yang kejam. Kali ini, ia memilih turun tangan lebih dekat. Dengan jubah putih sederhana dan aura yang disamarkan, Fu Jiuyun turun ke dunia fana, berniat menjadi pengamat atau pelindung. Saat Qin Chuan mendongak ke langit malam, ia merasakan sesuatu berubah. Entah mengapa, hatinya terasa lebih hangat, seolah ada seseorang yang diam-diam menjaga langkahnya. Tanpa ia sadari, takdir yang tertidur selama 1000 tahun mulai bergerak kembali, dan kisah cinta terlarang pun perlahan membuka bab pertamanya. Hari-hari Qin Chuan di rumah bangsawan Lin'an berjalan berat namun teratur. Ia bangun sebelum fajar, membersihkan aula, menyiapkan teh, dan menerima caci maki tanpa membalas. Namun setiap malam, saat semua terlelap, ia diam-diam mempelajari peta kuno dan catatan legenda tentang lampu spiritual. Nama artefak itu sering muncul bersamaan dengan satu tempat terlarang, paviliun bunga langit, bangunan tua yang konon dijaga roh dan dewa. Suatu sore, Qin Chuan diperintahkan mengantar obat ke paviliun belakang yang jarang dihuni. Saat melangkah masuk, udara mendadak terasa ringan dan harum bunga memenuhi napasnya. Di tengah paviliun, ia melihat seorang pria berpakaian putih bersandar santai di tiang kayu, memutar cangkir teh dengan senyum malas. Tatapan mereka bertemu, dan untuk sesaat, waktu seolah berhenti. Pria itu memperkenalkan diri sebagai Fu Jiuyun, seorang pengembara yang, kebetulan, menumpang tinggal. Kata-katanya ringan, nada bicaranya menggoda, namun matanya menyimpan kedalaman yang sulit dijelaskan. Qin Chuan merasa asing sekaligus akrab, seolah pernah mengenalnya di masa yang sangat jauh. Perasaan itu membuatnya gelisah, tetapi juga anehnya tenang. Malam itu, Qin Chuan bermimpi tentang ladang bunga putih yang tak berujung. Di kejauhan, seorang pria berdiri menunggunya, wajahnya kabur namun suaranya jelas memanggil namanya, Yanyan. Ia terbangun dengan napas memburu, keringat dingin membasahi pelipisnya. Nama itu telah lama ia kubur, namun kini muncul kembali tanpa izin. Di atap paviliun, Fu Jiuyun menatap bulan purnama sambil menghela napas pelan. Ia tahu segel ingatan Yanyan mulai retak. Siklus ke-10 telah dimulai, dan setiap kali siklus bergerak, risikonya semakin besar. Jika kali ini gagal, jiwa Yanyan bisa hancur selamanya. Namun Fu Jiuyun tetap tersenyum. Jika takdir ingin mengambilnya, ia siap menukarnya dengan keselamatan gadis itu. Keesokan paginya, Qin Chuan menemukan sebuah bunga putih kering di ambang jendelanya. Saat disentuh, bunga itu memancarkan cahaya lembut dan memperlihatkan kilasan bayangan paviliun kuno di pegunungan. Tanpa ia sadari, ini adalah petunjuk pertama menuju lampu spiritual. Dan tanpa ia ketahui pula, setiap langkahnya kini diawasi lebih dekat oleh seorang dewa yang telah mencintainya selama ribuan tahun. Qin Chuan tak bisa mengabaikan bayangan yang muncul dari bunga putih itu. Sepanjang hari, pikirannya dipenuhi gambaran paviliun di pegunungan dan cahaya lampu yang berdenyut lembut. Saat malam tiba, ia diam-diam meninggalkan rumah bangsawan, mengikuti petunjuk samar yang seolah memanggil jiwanya.
Ia tidak tahu apakah ini ilusi atau takdir, namun hatinya yakin, jalan ini harus ia tempuh. Perjalanan membawanya ke kaki pegunungan Yunluo, tempat kabut abadi menggantung sepanjang tahun. Di antara pepohonan tua dan bebatuan berlumut, berdirilah paviliun bunga langit, bangunan kuno yang tampak tak tersentuh waktu. Saat Qin Chuan melangkah masuk, segel tak terlihat bergetar, seakan mengenali darah kerajaan yang mengalir di tubuhnya. Tanpa ia sadari, Fu Jiuyun telah lebih dulu tiba. Dari balik tirai cahaya, ia menatap Qin Chuan dengan ekspresi yang jarang terlihat, cemas. Paviliun ini bukan sekadar tempat suci, melainkan titik awal dari tragedi ribuan tahun lalu. Setiap kali Yanyan datang ke sini dalam kehidupan sebelumnya, selalu ada harga besar yang harus dibayar. Di dalam paviliun, Qin Chuan melihat mural kuno bergambar seorang putri kerajaan yang memegang lampu bercahaya, berdiri berhadapan dengan dewa berpakaian putih. Jantungnya berdegup keras. Wajah putri dalam lukisan itu adalah wajahnya sendiri. Ingatan samar tentang istana, api, dan janji yang terucap di bawah hujan bunga mulai berputar di kepalanya. Tiba-tiba, formasi pelindung paviliun aktif. Angin berputar kencang, kelopak bunga berterbangan seperti bilah pisau. Qin Chuan terjatuh, tak mampu bergerak. Dalam sekejap, Fu Jiuyun muncul di hadapannya, membuka segel dengan satu gerakan tangan. Cahaya ilahi memancar dari tubuhnya, memperlihatkan identitasnya sebagai dewa abadi. Untuk pertama kalinya, Qin Chuan melihat sisi Fu Jiuyun yang sesungguhnya, agung, dingin, dan tak tersentuh dunia fana. Namun saat ia menoleh padanya, tatapan itu melembut. "Kau akhirnya sampai di sini," ucap Fu Jiuyun pelan. Qin Chuan menggenggam dadanya yang bergetar hebat, menyadari bahwa hidupnya yang sekarang hanyalah awal dari kisah yang telah dimulai 1000 tahun lalu. Cahaya ilahi Fu Jiuyun perlahan meredup, meninggalkan keheningan yang berat di dalam paviliun bunga langit. Qin Chuan masih berlutut, pikirannya kacau oleh lukisan dan kata-kata yang baru saja ia dengar. Ia ingin bertanya siapa dirinya sebenarnya, namun lidahnya keluh. Hatinya tahu, jawaban itu akan menyakitkan. Fu Jiuyun melambaikan tangan, dan udara di sekitar mereka berubah. Paviliun memudar, digantikan pemandangan masa lalu, kerajaan Li yang makmur, langit biru tanpa asap perang, dan taman istana yang dipenuhi bunga abadi. Qin Chuan melihat dirinya sendiri, sebagai putri Yanyan, tersenyum polos, mengenakan hanfu kerajaan, tanpa beban takdir di pundaknya. Ia menyaksikan pertemuan pertamanya dengan Fu Jiuyun di kehidupan pertama. Saat itu, Fu Jiuyun masih menjadi dewa penjaga bunga langit, turun ke dunia fana hanya untuk mengamati. Yanyan muda tertawa, tak takut pada keabadian atau hukum langit, dan dengan ceroboh menarik lengan Fu Jiuyun agar menemaninya melihat mekarnya bunga ribuan tahun. Namun hukum langit tak pernah mengizinkan cinta antara dewa dan manusia. Ketika hubungan mereka terungkap, kerajaan Li mulai mengalami bencana, kekeringan, wabah, dan pemberontakan. Para dewa menuduh Yanyan sebagai sumber kekacauan, dan Fu Jiuyun dihadapkan pada pilihan kejam, memutuskan ikatan atau melihat dunia manusia yang ia lindungi hancur. Dalam kenangan itu, Fu Jiuyun memilih melanggar takdir. Ia membagi jiwa abadi miliknya menjadi 10 bagian, menanamkannya ke dalam reinkarnasi Yanyan agar ia selalu terlahir kembali. Sebagai gantinya, ia dikutuk untuk menyaksikan setiap kehidupan Yanyan tanpa boleh mencintainya secara terbuka, apalagi menyelamatkannya sepenuhnya. Kembali ke paviliun, Qin Chuan terisak tanpa suara. Air mata jatuh membasahi lantai batu, menyatu dengan bunga putih yang berguguran. Ia akhirnya mengerti mengapa pria di depannya selalu tersenyum santai. Itu adalah topeng untuk menutupi ribuan tahun penyesalan dan rasa sakit. Fu Jiuyun berlutut di hadapannya, sesuatu yang tak pernah ia lakukan di hadapan siapapun. "Kehidupan ini adalah yang terakhir," ucapnya pelan. "Jika kau ingin menghentikan semuanya, aku akan menuruti. Jika kau ingin melawan langit, aku akan membayarnya dengan hidupku." Qin Chuan menatapnya, dan di saat itu, benih cinta lama yang tertidur kembali mekar. Sejak hari itu, Qin Chuan tak lagi bisa memandang Fu Jiuyun sebagai pria biasa. Setiap senyumnya kini terasa berat, seolah menyembunyikan ribuan perpisahan. Mereka meninggalkan paviliun bunga langit bersama, namun udara di pegunungan berubah dingin dan menekan, pertanda sesuatu yang tak kasat mata mulai bergerak. Di istana langit, para dewa merasakan retakan pada hukum takdir. Lampu pengamat bergetar, dan nama Yanyan muncul kembali dalam kitab abadi. Dewan Langit murka, jiwa yang seharusnya lenyap di kehidupan ke-10 justru mendekati lampu spiritual. Mereka mengirim utusan langit, makhluk suci tanpa emosi,
untuk menghapus penyimpangan sebelum takdir runtuh. Malam itu, saat Qin Chuan beristirahat di rumah penginapan kecil, langit tiba-tiba berubah kelabu. Petir tanpa suara menyambar tanah, membentuk lingkaran segel. Utusan langit turun dengan jubah perak dan mata dingin, menatap Qin Chuan seolah ia hanyalah kesalahan yang harus diperbaiki. Tekanan ilahi membuat tubuhnya gemetar, sulit bernapas. Fu Jiuyun muncul di hadapannya tanpa ragu. Untuk melindungi Qin Chuan, ia melepaskan segel penyamarannya sepenuhnya. Aura abadi meledak, membuat tanah retak dan angin meraung. Pertempuran singkat namun brutal terjadi. Cahaya ilahi bertabrakan dengan kekuatan langit, menghancurkan penginapan hingga menjadi puing. Meski menang, Fu Jiuyun terluka. Darah emas mengalir dari sudut bibirnya, sesuatu yang seharusnya mustahil bagi dewa sepertinya. Qin Chuan memeluknya dengan panik, air matanya jatuh tanpa bisa dihentikan. Untuk pertama kalinya, ia benar-benar menyadari harga yang dibayar Fu Jiuyun demi dirinya. Saat fajar menyingsing, Fu Jiuyun tersenyum lemah. Sekarang mereka tahu, katanya pelan. Jika kau ingin menyerah, aku akan membawamu pergi dan menyembunyikanmu dari dunia. Qin Chuan menggeleng tegas, menatap ke arah matahari terbit. Tidak. Aku akan menemukan lampu spiritual. Aku tidak akan membiarkan semua pengorbananmu sia-sia. Di balik sinar pagi, perang melawan takdir resmi dimulai. Setelah pertempuran dengan utusan langit, Fu Jiuyun membawa Qin Chuan meninggalkan wilayah manusia. Mereka menyusuri jalur rahasia yang tersembunyi di balik air terjun dan kabut tebal, sebuah pintu menuju dunia yang tidak tercatat dalam peta fana. Di sana, waktu mengalir berbeda, dan hanya mereka yang memiliki ikatan takdir kuat yang bisa melangkah masuk. Dunia itu disebut lembah senyap abadi, tempat para makhluk spiritual, roh bunga, dan binatang suci berdiam jauh dari pengawasan langit. Langitnya berwarna biru pucat, tanahnya dipenuhi cahaya lembut, dan udara terasa menenangkan luka jiwa. Namun Fu Jiuyun tahu, ketenangan ini hanyalah ilusi sementara sebelum ujian sejati dimulai. Di tengah lembah, mereka bertemu penjaga gerbang, roh rubah berekor 9 yang telah hidup sejak awal dunia. Makhluk itu menatap Qin Chuan lama, lalu tertawa lirih. Ia berkata bahwa lampu spiritual hanya bisa disentuh oleh mereka yang rela kehilangan segalanya. Kata-kata itu membuat hati Qin Chuan bergetar, namun langkahnya tak surut. Malam itu, di bawah pohon bunga abadi, Qin Chuan akhirnya bertanya mengapa Fu Jiuyun selalu tersenyum seolah tak peduli dengan luka yang ia terima. Fu Jiuyun terdiam lama sebelum menjawab. Ia mengaku bahwa dalam 9 kehidupan sebelumnya, ia selalu datang terlambat, selalu menyaksikan Yanyan mati tanpa bisa menyelamatkannya. Senyum itu adalah caranya bertahan dari rasa bersalah. Kata-kata itu membuat Qin Chuan menangis tanpa suara. Ia menyadari bahwa selama ini ia bukan satu-satunya yang menanggung penderitaan. Tanpa berkata apa-apa, ia menggenggam tangan Fu Jiuyun. Sentuhan itu sederhana, namun cukup membuat jiwa Fu Jiuyun bergetar, sentuhan yang selama ribuan tahun tak pernah ia miliki. Di kejauhan, di balik cahaya lembah senyap abadi, lampu spiritual mulai bersinar redup, seolah merespons keberadaan Qin Chuan. Namun bersamaan dengan itu, bayangan gelap juga bergerak. Dewan Langit tak akan tinggal diam, dan ujian pertama menuju lampu spiritual segera menanti mereka. Cahaya lampu spiritual semakin jelas saat Qin Chuan dan Fu Jiuyun mendekati pusat lembah senyap abadi. Di sana berdiri sebuah altar batu kuno, dikelilingi air tenang seperti cermin. Lampu itu menggantung di udara, memancarkan cahaya hangat namun penuh tekanan, seolah sedang menilai siapa yang layak mendekat. Begitu Qin Chuan melangkah maju, dunia di sekelilingnya runtuh. Ia terlempar ke dalam ilusi ujian, kembali ke malam kehancuran kerajaan Li. Api berkobar lebih ganas, jerit tangis terdengar lebih dekat. Kali ini, ia diberi pilihan, menyelamatkan keluarganya atau melanjutkan perjalanan menuju lampu spiritual. Dengan tangan gemetar, Qin Chuan menahan diri untuk tidak berlari ke arah ayah dan ibunya. Air mata jatuh, namun ia menggeleng pelan. Ia tahu, jika ia memilih masa lalu, seluruh rakyat kerajaan Li akan tetap binasa dalam sejarah. Dengan hati hancur, ia melangkah menjauh dari ilusi keluarganya, dan api pun perlahan padam. Di dunia nyata, Fu Jiuyun menatap altar dengan napas tertahan. Ia tak bisa ikut campur, aturan lampu spiritual melarang bantuan apapun. Melihat Qin Chuan berlutut menahan tangis, tangannya terkepal kuat. Jika saja ia bisa, ia rela menanggung ujian itu sendiri 1000 kali. Ilusi berikutnya muncul lebih kejam. Qin Chuan melihat Fu Jiuyun terbaring bersimbah darah,
auranya memudar. Suara tak terlihat bertanya, apakah kau bersedia menukar hidupnya demi takdirmu sendiri? Hatinya menjerit menolak. Dengan suara parau, Qin Chuan menjawab bahwa ia lebih memilih gagal daripada hidup di atas pengorbanan Fu Jiuyun. Jawaban itu membuat lampu spiritual bergetar hebat. Cahaya putih menyelimuti Qin Chuan, meninggalkan luka di jiwanya namun juga menanamkan tanda bercahaya di dadanya, tanda kelulusan ujian pertama. Ia terjatuh ke pelukan Fu Jiuyun, tubuhnya lemah namun hidup. Fu Jiuyun memeluknya erat, melupakan batasan dewa dan manusia. Kau lulus, bisiknya dengan suara bergetar. Namun jauh di atas langit, Dewan Langit mencatat hasil ujian itu dengan ekspresi dingin. Mereka tahu, jika ujian kedua dimulai, keseimbangan dunia akan benar-benar terancam. Setelah ujian pertama, Qin Chuan terbangun di ruang putih tanpa batas. Cahaya lampu spiritual menyelimuti tubuhnya, hangat namun menekan. Sebuah suara lembut namun tanpa emosi bergema, memberitahukan bahwa ujian kedua akan menguji ikatan terdalam di hatinya, sesuatu yang tak bisa digantikan oleh tekad atau keberanian. Ilusi terbuka, memperlihatkan masa depan yang damai. Kerajaan Li berdiri kembali, rakyat hidup makmur, dan Qin Chuan duduk di singgasana sebagai penguasa bijak. Namun di dunia itu, Fu Jiuyun tidak pernah ada. Tak ada senyum santainya, tak ada perlindungan diam-diam, seolah keberadaannya telah dihapus sepenuhnya dari takdir. Hati Qin Chuan bergetar hebat. Dunia tanpa Fu Jiuyun terasa lengkap di mata orang lain, namun kosong baginya. Setiap sudut istana terasa dingin, setiap keberhasilan terasa hampa. Ia akhirnya menyadari bahwa cinta ini bukan lagi warisan masa lalu, melainkan pilihannya sendiri di kehidupan ini. Di dunia nyata, Fu Jiuyun merasakan aura jiwanya ditarik lampu spiritual. Ia mengerti arti ujian kedua bahkan sebelum suara itu menjelaskan, Qin Chuan harus memilih antara cinta atau dunia. Dengan senyum pahit, ia berdiri tegak, siap lenyap jika itu adalah jalan yang dipilih Qin Chuan. Air mata mengalir di wajah Qin Chuan saat ia menggeleng. Ia menolak masa depan sempurna itu, meski artinya penderitaan akan berlanjut. Cahaya di sekelilingnya pecah seperti kaca, dan suaranya menggema tegas. Ia menolak dunia tanpa Fu Jiuyun, apapun harganya. Lampu spiritual menyala terang, jauh lebih kuat dari sebelumnya. Qin Chuan terlempar kembali ke dunia nyata, tubuhnya bersinar lembut. Ia telah lulus ujian kedua, namun Fu Jiuyun terhuyung, jiwanya melemah. Ia tersenyum lemah saat Qin Chuan memeluknya, sadar bahwa pilihan gadis itu akan membuat langit murka. Di atas awan, Dewan Langit berdiri. Ujian ketiga akan menjadi penentuan akhir, bukan hanya bagi Qin Chuan dan Fu Jiuyun, tetapi bagi keseimbangan 10 masa kehidupan. Takdir telah melangkah terlalu jauh untuk ditarik kembali. Cahaya lampu spiritual berubah menjadi keemasan pekat, menekan seluruh lembah senyap abadi. Udara terasa berat, bahkan roh-roh bunga pun bersembunyi. Suara tanpa wujud kembali terdengar, mengumumkan bahwa ujian ketiga adalah pengorbanan nyawa, harga tertinggi untuk membalikan takdir 10 kehidupan. Ilusi terbuka tanpa peringatan. Qin Chuan melihat dirinya memegang lampu spiritual, sementara Fu Jiuyun berdiri di hadapannya dengan tubuh transparan. Suara itu berkata dingin, untuk menyelamatkan kerajaan dan rakyatmu, jiwa dewa harus menjadi bahan bakarnya. Artinya jelas, Fu Jiuyun harus lenyap sepenuhnya dari 6 alam. Fu Jiuyun tertawa pelan, seolah mendengar kabar biasa. Ia melangkah maju tanpa ragu, bahkan sebelum Qin Chuan sempat berbicara. Baginya, ini bukan hukuman, melainkan akhir yang ia terima dengan tenang setelah ribuan tahun menunggu. Aku sudah hidup terlalu lama, katanya lembut. Biarkan kali ini kau yang selamat. Qin Chuan menjerit menolak. Ia memeluk Fu Jiuyun erat, seakan tubuhnya bisa menahan kehendak lampu spiritual. Air mata jatuh membasahi jubah putihnya. Ia berteriak bahwa takdir yang dibangun di atas kematian orang yang ia cintai bukanlah keselamatan, melainkan kutukan baru. Lampu spiritual bergetar hebat, cahayanya berkedip tidak stabil. Untuk pertama kalinya, suara tanpa emosi itu terdiam. Pilihan Qin Chuan melanggar logika takdir, ia menolak keselamatan dunia jika harus menukar jiwa Fu Jiuyun. Tekad itu mengguncang aturan yang telah ada sejak awal zaman. Cahaya meledak, melempar Qin Chuan ke belakang. Fu Jiuyun terjatuh, tubuhnya retak seperti kaca bercahaya. Meski belum lenyap, jiwanya terluka parah. Lampu spiritual meredup, menandakan ujian terakhir belum selesai, karena pilihan Qin Chuan menciptakan jalur takdir baru yang belum pernah ada. Di kejauhan,
istana langit berguncang. Dewan langit berdiri murka dan bingung. Jika jalur baru ini dibiarkan, hukum abadi bisa runtuh. Mereka pun mengambil keputusan ekstrim, turun tangan langsung. Perang antara cinta dan langit tak bisa dihindari lagi. Langit di atas lembah senyap abadi terbelah seperti kaca. Awan berputar membentuk gerbang emas raksasa, dan satu persatu dewa pengadil langit turun dengan wajah tanpa emosi. Aura mereka menekan bumi hingga retak, memaksa roh-roh suci bersembunyi. Dunia fana tak pernah diciptakan untuk menanggung kehadiran makhluk setinggi itu. Qin Chuan berdiri di depan Fu Jiuyun yang hampir tak sadarkan diri. Meski tubuhnya gemetar, ia menolak mundur. Ia memegang lampu spiritual yang kini redup, namun terasa hangat di tangannya. Para dewa pengadil menuduhnya mencemari hukum abadi dan menuntut penghapusan jiwanya serta Fu Jiuyun demi menstabilkan 6 alam. Fu Jiuyun memaksakan diri berdiri, darah emas menetes di tanah bercahaya. Ia mengakui seluruh pelanggaran, cinta terlarang, pembagian jiwa, dan campur tangan terhadap reinkarnasi. Ia meminta satu hal saja, biarkan Qin Chuan hidup, apapun harga yang harus ia bayar. Jawaban langit dingin dan kejam. Mereka memutuskan bahwa keduanya adalah sumber kekacauan. Dengan satu perintah, formasi hukuman ilahi aktif, rantai cahaya turun dari langit, siap menghancurkan jiwa dan raga tanpa sisa. Pada saat kritis itu, lampu spiritual bereaksi. Cahaya lembut berubah menjadi nyala yang stabil, menyelimuti Qin Chuan dan Fu Jiuyun. Sebuah suara baru terdengar, lebih tua dari langit itu sendiri. Ia menyatakan bahwa takdir tidak diciptakan untuk membunuh cinta, melainkan menguji keberanian melawannya. Cahaya itu menahan rantai ilahi, menciptakan ruang hening di tengah kehancuran. Qin Chuan menggenggam tangan Fu Jiuyun erat. Mereka tahu, perlindungan ini hanya sementara. Perang belum usai, ia baru saja dimulai, dan harga akhirnya akan melampaui apapun yang pernah mereka bayangkan. Cahaya yang melindungi Qin Chuan dan Fu Jiuyun perlahan berubah lembut, menyingkirkan gemuruh perang sesaat. Di dalam lingkaran cahaya itu, waktu seakan berhenti. Para dewa pengadil tertahan di luar, wajah mereka untuk pertama kalinya menunjukkan keraguan. Mereka merasakan kekuatan yang tidak tercatat dalam hukum langit. Suara kuno kembali terdengar, kali ini lebih jelas. Ia mengungkapkan bahwa lampu spiritual bukan ciptaan langit, melainkan sisa kehendak dari awal dunia, sebelum dewa dan takdir terbentuk. Lampu itu diciptakan untuk menjaga keseimbangan antara cinta, pengorbanan, dan kebebasan jiwa, bukan untuk menjadi alat hukuman. Qin Chuan terdiam. Ia baru menyadari bahwa selama ini langit telah menyimpangkan fungsi lampu spiritual demi mempertahankan kendali. Setiap ujian yang ia lalui bukanlah keharusan mutlak, melainkan pilihan yang dipaksakan. Kemarahan dan keberanian bercampur di dadanya, membuat cahaya lampu merespons detak jiwanya. Fu Jiuyun menatap lampu spiritual dengan mata bergetar. Ia akhirnya mengerti mengapa setiap kali Yanyan mati di kehidupan sebelumnya, lampu itu selalu meredup. Bukan karena kegagalan, melainkan karena cinta mereka belum berani melawan akar takdir itu sendiri. Suara kuno menawarkan satu pilihan terakhir kepada Qin Chuan. Ia bisa menggunakan lampu spiritual untuk membangun ulang kerajaan Li dan menyelamatkan rakyatnya. Namun sebagai gantinya, ikatan antara dirinya dan Fu Jiuyun akan terhapus selamanya. Takdir akan kembali rapi tanpa celah. Tangan Qin Chuan bergetar. Ia menatap Fu Jiuyun yang tersenyum lembut, seolah siap menerima apapun keputusan itu. Namun kali ini, Qin Chuan menggeleng pelan. Ia menolak dunia yang damai jika harus dibangun di atas penghapusan cinta dan kebebasan. Cahaya lampu spiritual pun berubah, menandakan lahirnya pilihan yang tak pernah ada sebelumnya. Di luar lingkaran cahaya, Dewan Langit merasakan sesuatu yang menakutkan. Takdir tidak lagi sepenuhnya berada di tangan mereka. Dan di dalam cahaya itu, Qin Chuan bersiap membuat keputusan yang akan mengubah 6 alam selamanya. Cahaya lampu spiritual kini stabil dan hangat, berbeda dari kilau dingin yang selama ini mengiringinya. Qin Chuan melangkah maju, berdiri di antara langit dan bumi. Suaranya tidak keras, namun bergema ke seluruh 6 alam. Ia menolak takdir yang memisahkan cinta dari keadilan. Dengan lampu spiritual sebagai perantara, Qin Chuan melepaskan kehendaknya. Cahaya menyebar seperti gelombang, menghantam hukum langit yang kaku dan retak oleh ribuan tahun ketidakadilan. Kitab takdir bergetar, baris-baris lama memudar, digantikan ruang kosong yang menunggu untuk ditulis ulang. Para dewa pengadil mencoba menghalangi, namun kekuatan mereka terlempar mundur. Untuk pertama kalinya, langit kehilangan kendali atas dunia fana. Retakan cahaya membelah awan,
dan gema runtuhnya hukum lama terdengar seperti lonceng kematian bagi sistem abadi. Fu Jiuyun berdiri di samping Qin Chuan meski tubuhnya belum pulih. Ia menyadari bahwa pilihan ini bukan hanya menyelamatkan satu kerajaan, tetapi membebaskan semua jiwa yang selama ini terperangkap dalam siklus takdir kejam. Namun ia juga tahu, setiap perubahan besar menuntut harga yang setara. Lampu spiritual mulai meredup, menyerap energi jiwa Qin Chuan sebagai penyeimbang. Wajahnya memucat, napasnya melemah. Fu Jiuyun panik, berusaha menghentikannya, namun Qin Chuan tersenyum tenang. Jika satu jiwa harus dibayar untuk kebebasan banyak jiwa, katanya pelan, biarlah aku. Cahaya memuncak, lalu meredup drastis. Qin Chuan terjatuh ke dalam pelukan Fu Jiuyun, tak sadarkan diri. Langit kembali tenang, namun berbeda dari sebelumnya. Lebih luas, lebih sunyi, dan bebas. Hukum lama telah runtuh, tetapi nasib Qin Chuan kini berada di ambang kehancuran. Di kejauhan, benih dunia baru mulai tumbuh. Namun bagi Fu Jiuyun, satu pertanyaan tersisa. Apakah dunia yang bebas ini layak jika ia harus kehilangan Qin Chuan selamanya? Perang antara langit dan takdir berakhir tanpa sorak kemenangan. 6 alam kembali tenang, namun keheningan yang tersisa terasa berat dan asing. Di lembah senyap abadi, cahaya lampu spiritual telah padam sepenuhnya, berubah menjadi benda biasa tanpa aura ilahi. Dunia bebas, tetapi harga yang dibayar terlalu besar. Fu Jiuyun membawa Qin Chuan ke dalam gua kristal di jantung lembah, tempat energi spiritual paling murni mengalir. Tubuh Qin Chuan terbaring tenang, wajahnya pucat seperti tertidur panjang. Tidak ada luka, tidak ada darah, hanya jiwa yang terlalu lemah untuk terbangun. Para roh bunga berbisik, jiwanya belum pergi, tetapi juga belum sepenuhnya tinggal. Hari-hari berubah menjadi tahun. Fu Jiuyun menolak kembali ke Istana Langit yang kini kosong dari kekuasaan lama. Ia memilih tinggal di dunia fana, menjaga Qin Chuan seorang diri. Setiap pagi ia membersihkan kelopak bunga di sekelilingnya. Setiap malam ia berbicara pelan, menceritakan dunia yang kini bebas dari belenggu takdir. Seringkali, Fu Jiuyun teringat 9 kehidupan sebelumnya, bagaimana ia selalu datang terlambat. Kali ini ia datang tepat waktu, namun harus membayar dengan keheningan panjang. Ia tidak tahu berapa lama harus menunggu, atau apakah penantian ini akan berakhir. Namun untuk pertama kalinya, ia tidak merasa dikejar waktu atau hukum langit. 1000 tahun berlalu seperti satu tarikan napas bagi dewa abadi. Di dunia fana, dinasti berganti, kerajaan Li bangkit kembali sebagai legenda, dan kisah Putri Yanyan menjadi nyanyian rakyat. Namun di gua kristal, waktu seolah berhenti, hingga suatu hari, bunga putih yang tak pernah layu perlahan mekar kembali. Fu Jiuyun merasakan getaran halus di udara. Ia menoleh, dan untuk pertama kalinya setelah 1000 tahun, jari Qin Chuan bergerak pelan. Air mata jatuh tanpa ia sadari. Ia tahu, keheningan panjang ini akhirnya akan berakhir, dan takdir yang baru siap membuka matanya. Kelopak bunga putih berguguran perlahan saat Qin Chuan membuka mata. Cahaya lembut memenuhi gua kristal, memantul di dinding seperti nyanyian sunyi. Ia terbangun dengan napas pelan, seolah baru selesai dari mimpi yang sangat panjang. Hal pertama yang ia lihat adalah wajah Fu Jiuyun, tenang, lelah, namun dipenuhi kehangatan yang tak berubah. Ingatan Qin Chuan kembali sedikit demi sedikit. Perang langit, runtuhnya hukum lama, dan pengorbanannya sendiri. Namun anehnya, tak ada rasa sakit di tubuhnya. Jiwanya terasa ringan, bebas dari beban yang selama ini menekan setiap reinkarnasinya. Ia menyadari bahwa dirinya kini bukan lagi terikat pada 10 kehidupan atau takdir yang ditentukan. Fu Jiuyun memberitahunya tentang 1000 tahun yang telah berlalu. Dunia fana telah berubah, dan langit tak lagi mengatur hidup manusia dengan tangan besi. Para dewa kini hanya menjadi penjaga keseimbangan, bukan penguasa nasib. Qin Chuan mendengarkan dalam diam, hatinya penuh rasa syukur dan duka atas waktu yang terlewat. Saat mereka keluar dari gua, pemandangan dunia baru terbentang. Lembah senyap abadi dipenuhi kehidupan, roh bunga tertawa, sungai bercahaya mengalir bebas, dan langit terlihat lebih luas. Tidak ada tekanan ilahi yang menekan dada Qin Chuan, ia akhirnya menghirup udara sebagai jiwa yang benar-benar merdeka. Namun kebebasan itu membawa pilihan baru. Qin Chuan kini bisa hidup sebagai manusia biasa dan menua bersama dunia fana, sementara Fu Jiuyun tetap abadi. Jalan mereka tidak lagi dipisahkan oleh hukum langit, tetapi oleh waktu itu sendiri. Perpisahan tak lagi dipaksakan, ia menunggu untuk dipilih. Qin Chuan menatap Fu Jiuyun dan tersenyum lembut.
Kali ini, katanya pelan, aku ingin memilih sendiri hidupku. Fu Jiuyun mengangguk, meski matanya menyimpan kegelisahan. Dunia baru telah lahir, namun keputusan terakhir masih menunggu mereka berdua. Dunia baru berjalan tenang di bawah langit yang tak lagi menindas. Qin Chuan hidup di antara manusia, menyusuri kota dan desa yang dulu hanya ia lihat sebagai pelayan rendah. Kini ia dikenal sebagai wanita bijak yang membantu rakyat membangun kembali negeri-negeri kecil yang lahir setelah runtuhnya hukum lama. Hidupnya sederhana, namun penuh makna. Setiap hari dijalani dengan kesadaran bahwa waktu adalah anugerah. Fu Jiuyun mengawasinya dari dekat, namun tak lagi bersembunyi di balik bayangan. Ia berjalan di sisinya sebagai pengembara berpakaian putih, menertawakan hal-hal sepele, berbagi keheningan senja. Ia tahu, suatu hari Qin Chuan akan menua, sementara dirinya tetap sama. Perbedaan itu kini bukan kutukan, melainkan kenyataan yang mereka terima bersama. Suatu malam, di bawah pohon bunga putih yang mekar hanya 1000 tahun sekali, Qin Chuan berhenti melangkah. Ia menatap Fu Jiuyun lama, lalu tersenyum. Ia berkata bahwa ia tak menyesal memilih dunia yang singkat namun bebas, selama ia bisa mencintai tanpa takut dipisahkan takdir. Kata-kata itu menusuk lebih dalam dari pedang apapun. Fu Jiuyun akhirnya membuat keputusan yang tak pernah terbayangkan sebelumnya. Ia melepaskan inti keabadiannya, membiarkan cahaya ilahi meninggalkan tubuhnya perlahan. Langit tidak murka, bumi tidak berguncang, karena ini bukan pelanggaran, melainkan pilihan. Untuk pertama kalinya sejak awal zaman, seorang dewa memilih menjadi manusia. Rambut Fu Jiuyun perlahan berubah gelap sepenuhnya, auranya menyatu dengan dunia fana. Ia terhuyung, namun Qin Chuan menopangnya sambil menangis dan tertawa bersamaan. Tidak ada lagi dewa dan manusia, hanya dua jiwa yang akhirnya berdiri setara setelah 1000 tahun pengejaran. Di bawah hujan kelopak bunga, mereka saling berjanji bukan untuk hidup abadi, melainkan untuk hidup sepenuh hati. Ketika musim berganti dan legenda berubah menjadi cerita rakyat, orang-orang masih membisikkan kisah tentang putri yang melawan langit dan dewa yang memilih cinta. Dan di tempat bunga putih pertama kali mekar, sebuah legenda baru tertulis. Cinta sejati tidak melawan takdir, ia menciptakan takdirnya sendiri.